Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam News Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus tersangka korupsi, Febri Adriansyah menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang wartawan yang dinilai merendahkan profesi jurnalis. Kabar terbaru lainnya pemirsa, pemerintah membuka peluang akan menurunkan harga BBM jika harga minyak terus melemah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga BBM non subsidi termasuk Pertamax apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Pemirsa, inilah News Sore selengkapnya. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengintervensi perkara hukum. Bambang juga mengatakan Prabowo menjunjung tinggi penegakan hukum yang seadil-adilnya. Pernyataan Bambang merupakan bantahan terhadap klaim pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang sebelumnya dinilai membawa-bawa nama Presiden Prabowo dalam kasus kliennya mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua DPP Partai Gerindra DPR RI itu juga mengatakan penegakan hukum di era Prabowo justru dinilainya tidak pandang bulu. Bambang mengungkapkan beberapa pembantu Prabowo yang ditangkap terkait kasus hukum. Prabowo, kata dia, setiap kegiatan partai selalu mengingatkan bahwa tidak akan melindungi kader yang berbuat tercela dan korupsi. Bambang mengatakan hal itu terbukti. Terdapat beberapa kepala daerah yang melanggar dan terafiliasi dengan Gerindra akan tetap diproses hukum. Karena itu, ia pun meminta Hotman tidak membawa-bawa nama presiden dalam pembelaan terhadap kliennya itu. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea mengatakan kliennya mantan Jampitsus Febri Adriansyah merupakan kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Karena dianggap berprestasi menyelamatkan kerugian negara dan berhasil mengembalikannya ke kas negara yang jumlahnya mencapai ratusan triliun. Hotman Paris juga menyesalkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin ke Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka.
Ia juga mengatakan sejatinya Febri merupakan sosok yang cukup diandalkan oleh kepala negara terutama terkait upaya penegakan hukum di Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu karena Febri yang merupakan ketua pelaksana di Satgas PKH, menurut Hotman memiliki andil dengan mengembalikan kerugian negara senilai 430 triliun rupiah melalui penegakan hukum. Hotman membantah sebuah tudingan yang dialamatkan kepada kliennya yang menyebabkan Febri ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan kasus PT Asabri di Kejaksaan. Ia juga mempertanyakan proses penetapan tersangka Febri yang dinilai melanggar KUHP karena tidak dipanggil dan diperiksa terlebih dahulu sebelum penetapan tersangka. Terkait itu, Bambang Hayadi mengatakan, tidak perlu upaya mengaitkan Presiden Prabowo dengan proses penanganan perkara yang sedang ditanganinya. Bambang juga meyakini Prabowo enggan namanya diseret-seret dalam persoalan hukum Febri Adriansyah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai bahwa praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak hanya dipicu oleh persoalan integritas individu. Akan tetapi juga dipengaruhi kelemahan sistem serta tingginya biaya politik dalam pemilihan umum atau pemilu, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Berdasarkan data KPK, sejak tahun 2025 hingga 18 Juli 2026, sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tindak pidana korupsi umumnya muncul karena kombinasi sejumlah faktor yang saling berkaitan. Meski penyebab korupsi beragam, KPK mengakui tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong kepala daerah melakukan penyimpangan setelah terpilih. Menurut Budi, temuan tersebut didasarkan pada sejumlah perkara yang pernah ditangani KPK yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pendanaan politik dengan akses terhadap proyek pemerintah. Misalnya, pada perkara di Ponorogo, terdapat dugaan pihak yang menjadi penyandang dana politik, kemudian memperoleh akses untuk mengatur proyek dan mendapatkan keuntungan
dari pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penanganan perkara yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin atau Ondim. Dalam perkara di Langkat, pihak swasta yang merupakan bagian dari tim sukses kepala daerah diduga memperoleh berbagai paket pekerjaan setelah kandidat yang didukungnya terpilih. Budi menjelaskan kesimpulan tersebut juga diperkuat hasil kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK. Kajian itu menunjukkan bahwa tingginya biaya kampanye maupun biaya politik menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian. Kondisi ini menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik. Berdasarkan data KPK selama tahun 2025 hingga 2026, terdapat 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi tangkap tangan dan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Pada tahun 2025, kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi antara lain Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Sementara sepanjang tahun 2026, kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri atas Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, kemudian Bupati Tulung Agung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, hingga Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Lebih lanjut, KPK menilai upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penegakan hukum. Tetapi juga dengan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemilu dan pilkada agar risiko penyimpangan dapat ditekan. Warga Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di dalam kamar indekos Arta nomor 2, Jalan Mekar 2 Blok A12, Banjar Pitik pada Rabu 15 Juli 2026 malam. Korban berinisial AS berusia 26 tahun, wanita asal Tegal, Jawa Tengah. Diduga kuat menjadi korban penganiayaan hingga tewas. Korban diduga dibunuh terduga pelaku berinisial MZ berusia 26 tahun, warga negara asing asal Singapura, yang diketahui merupakan kekasih korban AS. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Igede Adisa Putrajaya menjelaskan kronologi peristiwa bermula ketika korban pulang ke rumah kos dan bertemu dengan pelaku. Saat itu terjadi pertengkaran yang dipicu persoalan hubungan mereka.
soalnya pelaku sudah kedapatan beberapa kali. Pelaku MZ emosi dan mencekik korban dengan kedua tangannya, kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Dan korban tak sadarkan diri. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku memindahkan tubuh korban ke kamar sebelah. Jasad korban kemudian ditutup menggunakan karpet dan ditumpuki sejumlah boneka sebelum ditinggalkan selama beberapa hari. Tragisnya, berdasarkan hasil penyelidikan, usai kejadian tersebut pelaku diduga mengajak perempuan lain yang baru dikenalnya untuk menginap di rumah kos yang sama, namun di kamar yang berbeda. Perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa di kamar sebelah terdapat jasad korban. Kasus ini baru terungkap pada Rabu 15 Juli 2026 ketika korban berinisial RA datang ke rumah kos karena kakaknya tidak dapat dihubungi selama lebih dari sepekan. Sesampainya di lokasi, RA mencium bau busuk yang menyengat dari dalam kamar. Saat memeriksa lebih lanjut, ia menemukan jasad kakaknya dalam kondisi tertutup selimut dan boneka. Setelah keluar dari kamar, RA melihat MZ keluar dari kamar sebelah, lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih. Merasa curiga, RA segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Lalu kondisi jasad juga sudah membengkak, mengalami pembusukan, dan kulit arinya mengelupas. Kendati begitu, polisi tidak menemukan adanya luka terbuka pada pemeriksaan awal karena kondisi jasad yang sudah rusak. Seusai olah tempat kejadian perkara atau TKP, jasad korban langsung dievakuasi ke RSUP Profesor Ngurah menggunakan ambulans BPBD Kota Denpasar. Dalam pemeriksaan, saksi RA juga menyampaikan bahwa korban dan pelaku sebelumnya telah 2 kali terlibat pertengkaran yang diduga dipicu persoalan orang ketiga. Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara kondang sekaligus kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus tersangka korupsi, Febri Adriansyah. Menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang wartawan yang dinilai merendahkan profesi jurnalis. Permintaan maaf itu disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, menyusul kecaman dari banyak organisasi pers Indonesia. Dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung pada Jumat 17 Juli 2026 lalu, Hotman melontarkan kalimat, "Lu punya otak nggak?" kepada salah satu wartawan yang bertanya kepadanya saat itu.
Hotman menjelaskan pernyataannya tersebut muncul saat konferensi pers ketika ia mendapat pertanyaan dari 2 wartawan mengenai kemungkinan adanya agenda tersembunyi dan kekeliruan yang dilakukan instansi terkait. Menurutnya, ia telah menjawab tidak mengetahui persoalan tersebut dan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan. Namun, pertanyaan serupa kembali diajukan saat ia belum selesai memberikan jawaban. Akhirnya, Hotman mengaku emosi karena sudah menjawab tidak tahu dan melontarkan jawaban. Kamu punya otak nggak sih? Di mana maksudnya adalah ia sudah menjawab tadi pertanyaan yang tidak tahu tersebut. Ia menegaskan tidak mungkin memberikan jawaban mengenai dugaan agenda tersembunyi dari sebuah institusi penegak hukum karena hal tersebut berada di luar kapasitasnya. Meski demikian, Hotman mengakui situasi saat itu berlangsung dalam kondisi emosional. Ia tetap meminta maaf kepada wartawan yang bersangkutan maupun organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Hotman menambahkan tidak ada niat untuk merendahkan wartawan. Ucapan tersebut menurutnya terlontar karena ia merasa terus mendapat pertanyaan mengenai hal yang sebelumnya telah ia nyatakan tidak bisa dijawab. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebabnya saya tidak mungkin untuk menjawab. Sebelumnya, Forum Pemimpin Redaksi atau Pemret Indonesia meminta pengacara Hotman Paris menghormati profesi jurnalis.
Ketua Forum Pemret Retno Pinasti mengatakan pihaknya menyesalkan sikap dan cara Hotman Paris merespons pertanyaan wartawan dalam konferensi pers terkait kasus kliennya Febri Adriansyah. Retno menjelaskan, bertanya merupakan bagian dari kerja wartawan untuk mengonfirmasi dan menggali keterangan dari narasumber. Proses tersebut menjadi bagian dari kerja jurnalistik, termasuk penerapan prinsip disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi hukum. Menurut Forum Pemret, narasumber memang memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan wartawan. Namun, hak tersebut tidak sepatutnya digunakan dengan cara merendahkan profesi jurnalis. Pemerintah membuka peluang akan menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM jika harga minyak terus melemah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Pemerintah saat ini tengah mengkaji formulasi penyesuaian harga BBM yang dinilai adil bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi maupun pelaku usaha di sektor migas. Bahlil menjelaskan harga minyak dunia saat ini masih bergerak fluktuatif, sehingga pemerintah perlu mencermati perkembangan pasar global sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian harga BBM. Menurutnya, pemerintah berupaya mencari formulasi yang tidak memberatkan konsumen BBM non-subsidi sekaligus tetap menjaga keberlangsungan usaha di sektor perminyakan. Bahlil menyampaikan pembahasan mengenai harga BBM dan kondisi sektor energi nasional telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto usai sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan kondisi kualitas BBM di Indonesia yang disebut telah berada di atas standar minimum yang berlaku. Selain itu, pemerintah telah memastikan pasokan minyak mentah dan BBM hasil kerjasama dengan sejumlah negara dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Di sisi lain, Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026. Ia memastikan kebijakan subsidi energi tetap dijaga
agar tidak membebani masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Dengan demikian, peluang penurunan harga BBM dan BBM non-subsidi lainnya akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah juga memastikan kebijakan penyesuaian harga akan mempertimbangkan kepentingan konsumen dan keberlanjutan industri migas nasional. Berikut rincian harga BBM di SPBU Pertamina periode Juli 2026. SPBU Pertamina di Jabodetabek, harga BBM jenis Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter, dari sebelumnya Rp20.750 per liter, menjadi Rp19.300 per liter. Berikutnya Pertamax Dex turun Rp3.650 per liter, dari yang sebelumnya dibanderol Rp24.800 per liter, menjadi Rp21.150 per liter. Lalu, ada BBM Dex Lite, turun Rp3.300 per liter, dari yang sebelumnya Rp23.000 per liter, menjadi Rp19.700 per liter. Sementara untuk harga BBM Pertamax dan Pertamax Green masih tetap dibanderol masing-masing Rp16.250 per liter dan Rp17.000 per liter per 1 Juli 2026. Begitu juga dengan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite masih dibanderol Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter. Apa yang kita sudah capai? Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dunia sedang perang. Banyak negara termasuk risau dan panik masalah pangan. Kita sudah duluan swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menyinggung berbagai prediksi yang menyebut Indonesia akan mengalami kolaps di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi kinerja para Menteri Kabinet Merah Putih yang dinilai mampu bekerja secara mandiri tanpa harus terus diawasi. Ia mengatakan para menteri telah menunjukkan inisiatif di bidang masing-masing sehingga mampu menghasilkan berbagai capaian yang membanggakan. Meski demikian, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar tidak cepat berpuas diri karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Prabowo kemudian menyinggung ramalan lama yang menyebut Indonesia akan mengalami keruntuhan ekonomi, namun menurutnya prediksi tersebut tidak terbukti. Ia menilai kondisi Indonesia justru semakin kuat meski dunia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Prabowo juga menyoroti kondisi pangan di sejumlah negara yang mulai mengalami kekhawatiran, sementara Indonesia disebut telah mencapai swasembada pangan. Apa yang kita sudah capai? Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dunia sedang perang. Banyak negara termasuk risau dan panik masalah pangan. Kita sudah duluan swasembada pangan. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan, saudara-saudara. Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi illegal mining, illegal
kebun, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, transfer pricing, itu adalah fraud, itu adalah pidana, itu yang tidak rasional. Jangan dibalik yang sudah diramalkan zaman edan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang salah dibenarkan. Ini tidak. Kita yakin kita di atas jalan yang benar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News sore berikutnya setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News.